Sejumlah ambulans bersiaga di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Para petugas medis bergerak cepat memindahkan 3 pasien yang terinfeksi hantavirus setelah dievakuasi keluar dari kapal pesiar MV Hondius. Kapal pesiar MV Hondius kini tengah melanjutkan perjalanan ke Spanyol untuk menjalani karantina. Lebih dari 140 orang masih berada di dalam kapal dan menjalani karantina ketat untuk mencegah penyebaran wabah. Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkap bahwa seorang pramugari yang sempat berkontak erat dengan pasien yang meninggal dinyatakan negatif. WHO menegaskan, hantavirus ini bukanlah COVID baru karena risiko penularan yang rendah. So the risk for the general population is low. That is and remains one of the most important messages. As we said now multiple times, this is not COVID. Hantaviruses are around since about 30 years that we know about them. So the hantaviruses is not new. The Andes virus is also known, which is the only one we know of that spreads human to human, but only through close contact. The risk remains absolutely low. This is not a new COVID. Hantavirus dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus melalui urin, kotoran, atau air liur. Virus ini menyebabkan infeksi langka dan serius pada paru-paru hingga kegagalan sistem ginjal. Kalau terinfeksi bisa menimbulkan penyakit yang cukup berat pada manusia. Ada demam, ada perdarahan, dan ini menyerang ginjal, dan ini juga menimbulkan kematian. Tapi memang yang lebih parah adalah kalau menyerang paru dan jantung. Lantas, mungkinkah hantavirus menyebar dan menjadi pandemi layaknya COVID-19? Usually hantaviruses are not transmitted from human to human. And the Andes virus, that's a different story because human-to-human transmission can occur. It's not a virus that is easily transmitted to a lot of people. So I think it's extremely unlikely that this would become a pandemic situation. Ibarat pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemerintah kini tengah mempersiapkan screening sebagai antisipasi pencegahan penyebaran hantavirus di tanah air. Virus ini kan virus yang lumayan berbahaya. Jadi kita udah koordinasi dengan WHO, yang kita lakukan, kita mempersiapkan agar screeningnya kita punya. Apakah itu dalam bentuk rapid test kayak kita COVID dulu, maupun reagen yang digunakan di mesin PCR.